Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan tim edukasi official. Kami selalu berdoa semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kali ini kita akan membahas soal khusus di tahap kedua, yaitu bidang teknis sesuai FR pada ujian tahap pertama. Oke, untuk pembahasan bidang teknis kali ini adalah FR bagian kedua, yaitu lanjutan dari FR yang pertama pada hari Senin kemarin, ya. Sedangkan ini akan kita tayangkan yaitu pada hari ini juga, dan akan kita lanjutkan tayangan yaitu pada hari Jumat untuk FR yang ketiga. Supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan tayangan pembahasan soal FR ini, mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share jika pembahasan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu. Dan jangan lupa tekan loncengnya atau notifikasi supaya Bapak Ibu mengetahui dan tidak ketinggalan pembahasan soal-soal berikutnya. Baik, langsung saja kita memasuki pada soal yang pertama. Perhatikan pada soal yang pertama ini. Tindakan pemerintah dalam penerapan UMKM di masyarakat supaya efektif adalah: 1. Menghapus pajak bagi usaha UMKM. 2. Memberikan tambahan modal secara berkala kepada pengusaha UMKM. 3. Penertiban sistem standar operasional prosedur kepada pengusaha UMKM. 4. Impor bahan baku dan bahan penolong industri dipermudah sekaligus fasilitas ekspor bagi UMKM. Tindakan pemerintah yang benar untuk pengusaha UMKM adalah: A. 1, 3, 4. B. 2, 3, 4. C. 1, 2, 3. D. 1, 2, 4. Kita perhatikan di sini yaitu tindakan pemerintah mengenai tentang penerapan UMKM supaya masyarakat efektif dalam menjalankan UMKM. Ya. Dari 4 ini tindakan pemerintah yang benar, ya, kata kuncinya yaitu tindakan pemerintah yang benar untuk pengusaha UMKM adalah, kita perhatikan. Yang pertama, langkah pertama tindakan pemerintah yang seharusnya adalah yaitu penghapusan pajak bagi usaha UMKM. Berarti nomor 1. Berikutnya, setelah pemerintah menghapus pajak bagi usaha UMKM, setelah itu memberikan modal tambahan secara berkala kepada pengusaha UMKM. Berarti memberikan modal, berarti nomor 2. Setelah memberikan modal, maka pemerintah seharusnya adalah impor bahan baku dan bahan penolong industri dipermudah sekaligus fasilitas ekspor bagi UMKM. Berarti nomor 4. Berarti tindakan pemerintah yang benar untuk pengusaha UMKM adalah berarti 1, 2, dan 4. Oke ya, 1, 2, dan 4. Berarti jawaban yang benar adalah berarti D. Kita perhatikan pembahasan. Upaya yang benar untuk mengembangkan UMKM: 1. Menyederhanakan prosedur perizinan. 2. Memberikan keringanan biaya perizinan. 3. Menyederhanakan administrasi perpajakan. 4. Jaminan untuk mengakses kredit pembiayaan usaha atau pinjaman usaha. 5. Import bahan baku dan bahan penolong industri dipermudah. 6. Memberikan pendampingan bagi pelaku UMKM. Dari penyelesaian ini,
sudah jelas, yaitu tindakan pemerintah yang benar untuk pengusaha UMKM adalah yaitu menghapus pajak, yang kedua memberikan tambahan modal, dan yang ketiga yaitu import bahan baku dan bahan penolong industri dipermudah. Berarti nomor 1 jawabannya D. Kita lanjut nomor 12 ya, maksudnya nomor 12. Bagaimana seorang guru mengajarkan kasih sayang menurut Maslow? Ingat kata kuncinya yaitu kasih sayang. A. Membina hubungan sehat dan penuh kasih mesra. Di sini ada kasih mesra antar guru dan peserta didik termasuk sikap saling percaya. B. Membantu peserta didik untuk berkembang memenuhi potensi dirinya. C. Memberikan kebebasan dan membiarkan peserta didik untuk melatih kemandirian dalam belajar. D. Menjadikan pembelajaran yang aman bagi peserta didik, menyenangkan dan menghindari kecemasan. E. Memberikan ruang belajar yang kondusif bagi peserta didik. Tadi di sini kata kuncinya yaitu kasih sayang menurut Maslow. Berarti kita perhatikan di opsi tersebut, yaitu supaya terjadinya hubungan kasih sayang, maka harus membina hubungan ya, membina hubungan yang sehat dan penuh kasih mesra. Nah, di sini ya, berarti yang ini ya, penuh kasih mesra ya, yang memiliki kesamaan dengan kasih sayang. Berarti sudah jelas jawabannya adalah untuk nomor 12 berarti A. Kita perhatikan pembahasan. Membina hubungan sehat dan penuh kasih mesra antar guru dan peserta didik, yang A ini ya, termasuk sikap saling percaya, adalah merupakan hierarki kasih sayang ya. Sedangkan apabila membantu peserta didik, yang B ini, membantu peserta didik untuk berkembang memenuhi potensi diri, itu adalah aktualisasi diri. Dan yang C yaitu memberikan kebebasan dan membiarkan peserta didik untuk melatih kemandirian dalam belajar, itu adalah penghargaan. Sedangkan yang D, menjadikan pembelajaran yang aman bagi peserta didik, menyenangkan dan menghindari kecemasan, adalah rasa aman. Dan memberikan ruang belajar yang kondusif bagi peserta didik, itu adalah kebutuhan fisiologis. Jadi yang kasih sayang adalah membina hubungan sehat dan penuh kasih mesra antara guru dan peserta didik, termasuk sikap saling percaya ya. Berarti A. Nomor 13. Sebuah bus dapat melaju menggunakan tenaga dari surya. Bagaimana proses terjadinya kelistrikan sehingga bus dapat berjalan? A. Energi cahaya menjadi listrik. B. Energi panas menjadi energi listrik. C. Energi kimia menjadi energi listrik. D. Energi mekanik menjadi listrik, gitu ya. Di sini kata kuncinya yaitu menggunakan tenaga dari surya. Berarti cahaya ya. Berarti cahaya. Bagaimana proses terjadinya kelistrikan? Nah, di sini ada kata kuncinya yaitu surya, berarti cahaya, dan kelistrikan, berarti artinya cahaya dan listrik ya. Berarti jawaban opsinya yang ada kata energi ya, yang ada kata cahaya dan listrik, berarti jawaban yang benar berarti A ya, energi cahaya menjadi energi listrik gitu ya, atau energi cahaya menjadi listrik gitu ya, karena energi cahaya ini adalah tenaga dari surya. Berarti jawaban yang benar adalah A. Ini cukup jelas ya. Oke, berikutnya untuk nomor 14. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Memperjelas materi dan memberikan pemahaman siswa. 2. Membuat siswa tertarik pada pelajaran. 3. Memberikan ketajaman visual. 4. Memberikan pengalaman lebih nyata, yaitu abstrak menjadi konkret. Konkret adalah nyata ya.
di sini. Yang merupakan fungsi media adalah A. 1, 2, 3, B. 1, 3, 4, C. 1, 2, 4, D. 2, 3, 4. Kita perhatikan di sini, yaitu fungsi dari media itu sendiri. Apa sih fungsi utama media? Nah, kita perhatikan untuk nomor 14 tersebut ya. Fungsi media itu adalah yang pertama di dalam pembelajaran adalah memperjelas materi dan memberikan pemahaman siswa. Dia karena menggunakan media, maka siswa lebih memahami. Berarti yang pertama adalah 1. Setelah memperjelas materi, fungsinya adalah membuat siswa tertarik pada pelajaran. Nah, siswa lebih senang ya menggunakan media. Oke, berikutnya dan berarti yang nomor 1 betul, 1, 2, nomor 3 ini sudah salah ya. Salah, dan nomor yang D sudah salah. Berarti antara A dan C ya, kita gitu. Berarti setelah memperjelas materi, membuat siswa tertarik, maka yang ketiga adalah memberikan pengalaman lebih nyata atau konkret ya. Berarti 4. Berarti 1, 2, dan 4. Nah, 3 berarti salah. Berarti jawaban yang benar adalah C, yaitu 1, 2, dan 4. Untuk nomor 15, perhatikan hal-hal berikut. 1. Abstrak, latar belakang, manfaat PTK, sumber penelitian. 2. Siklus 1, siklus 2, refleksi dan rekomendasi. 3. Tujuan proses dan hasil proyek. 4. Waktu pelaksanaan dan bagaimana prosedurnya. Urutan bagaimana cara penulisan PTK yang benar adalah, kata kuncinya adalah penulisan PTK yang benar, yaitu A. 1, 2, 3, 4, B. 1, 3, 4, 2, C. 1, 3, 2, 4, D. 1, 4, 3, 2, E. 1, 4, 2, 3. Oke, kita perhatikan, yaitu urutan penulisan PTK yang benar. Penulisan PTK yang benar dimulai dari abstrak, latar belakang, manfaat, dan sumber penelitian. Berarti yang pertama urutannya adalah nomor 1. Oke, semuanya betul. 1 ya. Setelah yaitu abstrak, maka lanjut ke bagian tujuan proses penelitian itu sendiri. Berarti 3. Perhatikan, berarti 1, 3. Kita perhatikan. Yang A ini 1, 2, berarti salah. Ya, ini salah berarti. Terus ini 1, 3, betul. 1, 3 betul. Yang D salah. Kita coret dulu, salah, kita coret dulu. Yang E juga salah. Setelah abstrak, latar belakang, manfaat, sumber penelitian, dilanjutkan ke bab berikutnya, yaitu tujuan proses dari hasil penelitian tersebut. Setelah tujuan proses, baru dilanjut waktu ya, waktu pelaksanaan. Berarti 4. Oke. Berarti di sini adalah yang B 1, 3, 4. Oke, betul. Ini yang C 1, 3, 2. Berarti yang C salah ya. Oke. Habis waktu pelaksanaan baru masuk ke siklus 1, siklus 2, refleksi, dan rekomendasi. Itu urutan yang betul ya. Oke. Berarti jawabannya adalah untuk nomor 15, berarti yang benar adalah B. Kita perhatikan pembahasan. Abstrak, latar belakang, manfaat PTK, sumber penelitian adalah pembukaan dan bab 1. Ya. Sedangkan nomor 2 siklus 1, siklus 2 refleksi ini adalah bab 4 dan 5. Dan tujuan proses penelitian itu sendiri adalah bab 2. Dan waktu pelaksanaan adalah bab ketiga. Berarti jawabannya adalah B ya, 1, 3, 4, dan 2. Nomor 16. Kerjasama ASEAN dalam melindungi perdagangan perempuan dan anak-anak, mengembangkan kebudayaan, mempertahankan keamanan. Bidang apa saja yang paling banyak kerjasamanya di ASEAN? Oke ya, bidang kerjasama ASEAN. A. Sosial dan kebudayaan, B. Ekonomi dan keamanan, C. Sosial dan politik, D. Pendidikan dan sosial. Untuk nomor 16 kita perhatikan ya.
bidang apa saja yang paling banyak bekerjasama di ASEAN? Maka jawabannya adalah di sini ekonomi dan keamanan. Berarti jawaban untuk nomor 16 berarti B ya. Kita perhatikan pembahasan. ASEAN merupakan salah satu wadah wujud perdamaian dunia sebagaimana tujuan dibentuknya ASEAN sesungguhnya. Perdamaian ini dimulai dari kawasan Asia Tenggara. Tujuan dibentuknya ASEAN adalah untuk menciptakan perdamaian dan kesejahteraan. Ya, berarti artinya kita di sini adalah ekonomi dan perdamaian berarti keamanan. Berarti jawabannya adalah B ya. Nomor 17. Perhatikan gambar di bawah ini ya. Perhatikan. Dari gambar ini fungsi organ nomor 6 adalah. Perhatikan gambar yaitu nomor 6 ya. Berarti yang perlu kita perhatikan ini ya, gambar nomor 6. Ya, ini. Berarti ini yang perlu kita perhatikan. Gambar apakah ini? A. Menyerap racun dalam tubuh. B. Menetralkan racun. C. Menyerap sari-sari makanan. D. Menghasilkan enzim lipase untuk pencernaan. E. Menyerap kelebihan kadar air pada feses. Perhatikan gambar yaitu organ tubuh khusus di nomor 6 ini ya. Oke. Jadi gambar yang nomor 6 ini organ tubuh apa gitu ya. Kita perhatikan di pembahasan. Di sini adalah hati ya, berarti nomor 6 ini adalah hati. Apa sih fungsi dari hati tersebut? Kita perhatikan. Hati memiliki berbagai fungsi yang salah satunya adalah untuk menetralisir racun yang masuk ke dalam tubuh. Itu fungsi dari hati salah satunya. Bagaimanakah hati dapat mendeteksi faksi racun dalam tubuh? Timbul pertanyaan. Setiap zat makanan, minuman, atau obat yang masuk melalui saluran pencernaan pada awalnya akan melewati proses pencernaan dalam lambung dan usus. Setelah dicerna, zat-zat tersebut akan diserap oleh usus dan masuk ke dalam pembuluh darah usus. Ya. Selanjutnya, zat tersebut akan dibawa oleh darah masuk ke dalam hati. Sebelum zat tersebut disirkulasikan ke seluruh tubuh, zat tersebut terlebih dahulu melalui proses yaitu namanya detoksifikasi di dalam hati itu sendiri. Berarti fungsi dari hati tadi adalah menetralisir racun di dalam tubuh ya. Berarti jawabannya adalah B ya, menetralisir racun di dalam tubuh. Berarti jawabannya adalah B untuk nomor 17. Di sini tadi ada yaitu menetralisir racun gitu ya. Kita lanjut nomor 18. Perhatikan gambar tersebut. Ada seekor gajah dan anak gajah. Seekor gajah betina mendorong anaknya ke sungai untuk minum. Gajah betina tersebut mendorong anaknya dengan hati-hati karena massa tubuhnya yang jauh lebih besar daripada massa tubuh anaknya. Hukum Newton yang berlaku adalah, perhatikan di sini kata kuncinya adalah massa, perbedaan massa ya, yaitu massa induk ya, massa tubuh induknya lebih jauh ya atau lebih besar dibandingkan dengan massa tubuh anaknya. Maka ini merupakan hukum Newton yang berlaku adalah A. Gaya berbanding terbalik dengan percepatan dan sebanding dengan massa. B. Gaya sebanding dengan massa dan percepatan. C.
gaya berbanding terbalik dengan massa dan sebanding dengan kecepatan. D. Gaya berbanding terbalik dengan percepatan dan massa. E. Gaya sebanding dengan kecepatan dan berbanding terbalik dengan massa. Perhatikan dari gambar tersebut. Seekor gajah betina mendorong anaknya, namun dengan hati-hati. Artinya, massa tubuh induknya ini lebih besar dibandingkan massa tubuh anaknya. Berarti ada perbedaan massa antara induk dan anaknya gitu ya. Perbandingan, perhatikan ya. Apakah berbandingan ataukah sebanding? Ya, kita perhatikan di pembahasannya. Perhatikan pembahasan tersebut. Kondisi gambar ini merupakan aplikasi hukum 2 Newton. Yang mana yang berbunyi percepatan benda berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Nih, ya, di sini tadi rumusannya adalah percepatan. A ini adalah percepatan. Ya, percepatan benda itu adalah berbanding lurus gaya, ya, berbanding lurus gaya, F ini adalah gaya, ya, dan berbanding terbalik dengan massa, berarti M ini massa. Artinya berbanding. Itu apabila percepatan. Sekarang apabila ditanya yaitu gaya, gaya adalah hasil atau sebanding dengan massa. Gaya sebanding dengan percepatan. Gaya sebanding dengan massa dan percepatan. Artinya gini, gaya sebanding dengan massa dan percepatan. M ini tadi adalah massa, A ini adalah percepatan. Nah, oke ya, berarti sudah jelas jawaban untuk nomor 18 adalah gaya sebanding dengan massa, ya, dan percepatan. Berarti jawabannya adalah B ya, gaya sebanding dengan massa dan percepatan. Lanjut nomor 19. Oke, nomor 19 ini perhatikan. Pada sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran RPP, ya, tertulis rumusan indikator kompetensi menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Ya, nah ini rumusan indikator ya pada kompetensi menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Sini ada, jika pendidik ingin menyusun menjadi tujuan pembelajaran, dari indikator kompetensi ini yaitu menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah, perhatikan rumusan yang tepat, berarti ada rumus, ya, rumus tujuan pembelajaran itu harus mengandung A, B, C, D ya. Yang mana A, setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, komponen proses, dan komponen output. Oke. B, setelah melaksanakan pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Ya, secara benar. C, siswa dapat menjelaskan operasi sistem dan komponen perangkat keras meliputi komponen input, proses, dan output secara benar. D, menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, komponen input, proses, dan output tanpa melihat catatan. E, setelah melaksanakan pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, materi kondisi operasi sistem dan perangkat keras dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Ingat sekali lagi, rumusan tujuan pembelajaran itu harus mengandung yaitu A, B, C, D. A, audience, B, behavior, C, condition, D, degree.
Berarti kata kuncinya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang lengkap harus mengandung A, B, C, D ya. Berarti harus ada siswa, ada kondisi, ada hasil di situ ya, ada keadaan gitu. Kita perhatikan pembahasannya. Tujuan pembelajaran meliputi komponen yaitu A, audience. Audience dalam hal ini adalah siswa. B itu behavior. Kalau dalam hal ini yaitu perilaku peserta didik yang diukur. Misalkan menjelaskan kondisi operasi sistem dan perangkat keras tadi. Berarti yang menjelaskan tadi itu adalah behavior, yaitu perilaku peserta didik. C itu adalah condition atau kondisionalnya. Dalam hal ini kondisi yang diperlukan agar perilaku yang diukur dapat tercapai. Misalkan setelah melaksanakan pembelajaran melalui bla 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 bla. Ya, berarti setelah melaksanakan pembelajaran itu berarti kondisinya seperti itu. Yang D itu adalah degree, adalah tingkatan perilaku, misalkan dengan benar, gitu ya. Berarti ada kata di dalam tujuan pembelajaran itu melakukan dengan benar, dengan teliti, dengan tepat, dengan akurat dan lain-lain. Ya, berarti rumusan tujuan pembelajaran itu harus mengandung A, B, C, D jika untuk membuat tujuan pembelajaran yang sempurna. Berarti jawaban untuk nomor 19 tadi, untuk nomor 19 adalah apa? Berarti setelah melaksanakan pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa menjelaskan, menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Secara benar berarti itu adalah degree, yaitu yang diharapkan dalam pembelajaran itu, gitu ya. Sejauh mana? Berarti jawabannya benar untuk nomor 19 adalah B ya. Di sini kita perhatikan. Di sini ada kata yaitu secara benar ya, melaksanakan, menjelaskan kondisi operasi sistem. Berarti jawabannya adalah B yang benar ya. Oke, kita lanjut nomor 19, kita lanjut masuk ke nomor 20. Perhatikan untuk nomor 20. Perhatikan macam-macam budidaya berikut. 1. Ikan kerapu. 2. Ikan mas. 3. Ikan tuna. 4. Lobster. 5. Ikan nila. 6. Rumput laut. Masyarakat memanfaatkan teluk untuk budidaya. Perhatikan. Berarti untuk budidaya ikan tersebut yang tepatnya di teluk adalah jenis ikan A. 1, 2, 3, 4. B 1346, C 2346, D 2346, E 1356. Perhatikan di sini ya, jenis ikan yang tepat yaitu di teluk untuk budidaya. Untuk nomor 20 ini perhatikan. Berarti apa? Ikan kerapu. Ini sudah termasuk di teluk ikan kerapu. Ya kan? Terus ikan tuna, ikan lobster ya, lobster. 1, 3, 4, 1, 3, 4. Tadi 1, 3, 4. Ini 1, 2, 3, ini salah ya. Ini 1, 3, 4 betul, 2, 3, 4 ini salah juga. Berarti jawaban yang tepat sudah jelas ya. Yaitu jawaban yang tepat adalah B ya. Setelah lobster baru rumput laut. Berarti jawaban yang tepat adalah B. Kita perhatikan macam-macam budidaya ikan air teluk adalah ikan kerapu, lobster, rumput laut, ikan tuna, ikan emas, dan ikan nila adalah budidaya ikan air tawar ya. Sedangkan ikan emas dan nila adalah budidaya ikan air tawar gitu ya. Oke. Nomor 20. Untuk nomor 21 perhatikan gambar tersebut ya. Jadi kita harus teliti pada gambar tersebut. Bagian jantung yang berfungsi memperoleh darah dari paru-paru yang banyak mengandung oksigen adalah ini bagian jantung ya, yang memperoleh darah dari paru-paru yang banyak mengandung oksigen adalah A1, B2, C3, D4, E5. Perhatikan posisi ya, bagian jantung yang berfungsi memperoleh, ingat nih di sini adalah bagian jantung yang berfungsi memperoleh darah dari paru-paru. Gitu ya.
untuk nomor 21. Kita perhatikan penyelesaiannya. Oke, ya. Pada penyelesaian nomor 21 ini adalah jantung. Perhatikan, yang nomor 4 itu adalah serambi kanan. Ini serambi kanan nih. Ya, ini serambi kanan. 4 ini adalah serambi kanan. Yang mana fungsinya menerima darah yang mengandung CO2 dari seluruh tubuh. Ya, itu 4. Sedangkan untuk nomor 1 ini, nomor 1 ya. Berarti nomor 4 ini bukan ya, berarti ini udah salah ini. Berarti yang dia salah. Yang nomor 4 adalah yang nomor 1 ini adalah menerima darah yang mengandung O2 dari paru-paru. Di sini ada keterangannya yaitu O2 atau oksigen. Berarti ini nomor 1 ini betul ya. Ini udah kategori betul ini. Coba kita perhatikan dulu. Dan nomor 3 ini adalah fungsinya memompa darah yang mengandung CO2 ke paru-paru. Ini CO2 ke paru-paru. Kalau ini CO2 ke seluruh tubuh. Kalau ini O2 dari paru-paru. Sedangkan nomor 2 ini fungsinya adalah memompa darah yang mengandung O2 ke seluruh tubuh. Perhatikan ya. Berarti kalau yang 4 ini yaitu CO2 ke seluruh tubuh. Kalau yang nomor 3 ini adalah CO2 ke paru-paru. Dan nomor 1 ini adalah O2 dari paru-paru. Dan nomor 2 ini adalah O2 ke seluruh tubuh. Berarti jawaban yang tepat untuk nomor 21 adalah 1 ya. Nomor 1 berarti A. Yaitu bagian jantung yang berfungsi memperoleh darah dari paru-paru ya. Yang banyak mengandung oksigen gitu artinya. Oke, lanjut nomor 22. Perhatikan nomor 22. Berikut yang dampak negatif dari perubahan lahan. Ya. Dampak negatif dari perubahan lahan pertanian dalam kaitannya dengan pelestarian sumber daya alam. Ya, pelestarian sumber daya alam, kata kuncinya adalah seperti itu. A. Berkurangnya produksi pangan. B. Berkurangnya area resapan air. C. Timbulnya pengangguran. D. Munculnya berbagai penyakit. E. Kerusakan lingkungan akibat limbah. Nomor 22. Kita ulang lagi. Berikut yang dampak negatif ya. Kata kuncinya adalah dampak negatif dari perubahan lahan pertanian dalam kaitannya dengan pelestarian sumber daya alam adalah. Maka jawaban yang tepat di sini adalah kerusakan lingkungan akibat limbah. Ya. Nomor 22. Berarti jawabannya apa nih? Berarti yang E ya, kerusakan lingkungan. Oke, kita lihat, perhatikan. Berkurangnya produksi pangan. 2. Berkurangnya area resapan air. 3. Timbulnya pengangguran. 4. Terjadinya kerusakan ekosistem. 5. Timbulnya pencemaran lingkungan. Berarti yaitu jawabannya E ya, kerusakan lingkungan akibat limbah. Oke. Terima kasih atas kunjungan dan terima kasih atas dukungan. Edukasi Official adalah merupakan channel pendidikan dan insya Allah akan selalu merespon Bapak Ibu ya untuk membutuhkan informasi dan soal-soal berikutnya. Dan akan kita lanjutkan yaitu soal FR yang ketiga pada hari Jumat 29 Oktober tahun 2021. Dan insya Allah kita akan mengejar tayang yaitu menyelesaikan kumpulan-kumpulan soal FR untuk menghadapi di ujian di tahap kedua. Sekali lagi, jika Bapak Ibu ingin mendapatkan file ya lengkap yaitu berjumlah 206 dan dilengkapi pembahasan yang cukup jelas. Semua soal ini adalah soal FR di tahap 1 dan ada juga yaitu pengembangan dari FR itu sendiri. Kami Edukasi Official mendoakan Bapak Ibu semoga sukses, semoga lolos di tahap kedua. Amin ya robbal alamin. Sekali lagi mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share jika pembahasan ini bermanfaat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.